Satu, dua, tiga. Sawadika! Halo semuanya, halo Mbak Muna, halo teman-teman. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Azura. Dan nama saya Dorothea, dan hari ini kami akan mempresentasikan presentasi kami tentang analisis motivasi iklan lintas generasi. Untuk generasi pertama, yaitu generasi baby boomers, iklan yang kami pilih adalah sandal kesehatan dari K-Walk. Baby boomers adalah generasi yang lahir di antara tahun 1946 sampai 1964, yang berusia kisaran 60 sampai 78 tahun. Pandangan hidup baby boomers menyaksikan peristiwa-peristiwa sejarah yang signifikan seperti gerakan hak sipil, perang Vietnam, dan revolusi seksual. Pengalaman ini turut membentuk pandangan dan sikap mereka terhadap politik, sosial, dan budaya. Baby boomers cenderung memiliki nilai-nilai yang lebih tradisional dan konservatif, sejalan dengan kondisi sosial dan budaya pada masa itu. Banyak dari mereka tumbuh dalam keluarga yang menekankan nilai-nilai seperti kepatuhan, kerja keras, dan kewajiban. Secara umum, generasi baby boomers dikenal dengan generasi yang aktif secara politik, memiliki semangat kerja tinggi, dan telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan dan perubahan dalam masyarakat mereka. Untuk prioritas hidup baby boomers, yang pertama, mereka menghargai hubungan. Seiring bertambahnya usia, muncul keyakinan yang semakin kuat akan pentingnya menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman. Dan yang kedua, baby boomers berorientasi pada tujuan. Mereka dibesarkan dengan gagasan tentang impian Amerika dan mereka memacu diri untuk mencapai tujuan mereka. Peminatan iklan dan media. Untuk peminatan baby boomers kepada iklan, baby boomers cenderung ingin berbicara dengan orang secara langsung sebelum mereka melakukan pembelian. Untuk menjangkau generasi baby boomers, biasanya pemasar melakukan pemasangan iklan pada media cetak dan media elektronik. Dan untuk peminatan pada media, boomers cenderung lebih aktif di Facebook daripada media sosial lainnya. Baby boomers mungkin lebih familiar dengan metode tradisional seperti email dan menghubungi suatu perusahaan melalui telepon. Dan ini adalah iklan sandal kesehatan K-Walk yang kami pilih untuk generasi baby boomers. Ketemu lagi kita. Gimana? Masih senang jalan-jalan kan? Kalau saya setia pakai K-Walk karena setiap kali berjalan kaki seperti dipijit-pijit. Nyaman sekali. Titik refleksi lembut, berjalan seperti dipijat-pijat. Umur boleh bertambah, tapi kesehatan harus tetap terjaga. Karena sering pakai sandal K-Walk, pundak, punggung, pinggang, lutut, blas, hilang sakitnya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Kelihatannya makin seger aja. Jalannya juga udah gak jinjet-jinjet lagi. Kan sekarang Ayah pakai sandal K-Walk. Alhamdulillah. Mantap kan? Mantap. Sandal K-Walk memang nyaman. Empuk banget. Bagaikan berjalan di atas awan. Analisis iklan. Iklan sandal kesehatan mempromosikan sandal kesehatan bernama K-Walk Strap Energy. Iklan ini mempromosikan bagaimana K-Walk Strap Energy nyaman dipakai dan sangat lembut serta melindungi lutut serta membantu mengontrol gula darah. Untuk medianya, iklan ini berada di Instagram, YouTube, website, dan juga televisi. Dan untuk karakteristik target audiens yang pertama, generasinya generasi baby boomer yang lahir di antara tahun 1946 sampai 1964, yang berusia kisaran 60 sampai 78 tahun. Baby boomer menghargai hubungan dan hidupnya berorientasi pada tujuan. Dan untuk elemen pada iklan, yang kami analisis yang pertama adalah latar. Latar tempat yang digunakan lebih banyak menggunakan pohon-pohon dan di luar ruangan. Pemilihan bintang iklan juga merupakan generasi baby boomers, yaitu Deddy Miswar, yang lahir pada tahun 1955. Dengan menggunakan elemen hijau dan bintang iklan yang sesuai dengan target generasi, membuat pesan lebih tersampaikan dengan baik kepada target sasaran. Untuk analisis teks sendiri, bahasa yang digunakan sederhana dan pelan, sesuai dengan bintang iklannya yang juga merupakan generasi baby boomer. Maka, cara beliau menyampaikan pesan
jelas sesuai dengan generasi baby boomer, sehingga memudahkan target audiens menangkap pesan yang disampaikan. Selanjutnya dari elemen warna. Karena latar tempat iklan kebanyakan berada di luar ruangan, maka warna utama dari iklan ini adalah hijau, karena terdapat banyak pohon. Warna ini menarik bagi generasi baby boomer karena menampilkan warna yang sejuk dan menenangkan. Dan untuk pesan iklan ini sendiri adalah, iklan ini memberi pesan untuk generasi baby boomer agar menjaga kesehatan dan keamanan lutut dengan menggunakan sandal kesehatan K-Walk Strap Energy. Apa inti iklan dari K-Walk Energy ini? Pesan utama yang disampaikan adalah dengan menampilkan beberapa pemeran bergenerasi baby boomer yang sama-sama menggunakan sandal kesehatan, membuat audiens generasi baby boomer tersentuh. Ditambah karakteristik mereka yang menghargai hubungan dengan orang lain. Generasi baby boomer akan merasa butuh dan menggunakan sandal kesehatan ini karena mereka merasa bahwa mereka memiliki teman yang sama-sama menggunakan sandal kesehatan ini. Dan untuk respons audiens sendiri, ketertarikan baby boomers kepada suatu produk akan membuat mereka mencatat dan bertanya bagaimana cara membeli produk tersebut. Ketertarikan ini tercipta karena pengaruh sesama generasi atau perasaan membutuhkan untuk diri mereka atau orang-orang terdekat mereka. Dan untuk keefektivitasan dari iklan ini, berdasarkan platform e-commerce online, terlihat produk ini telah terjual lebih dari 2.000 produk. Next, kita akan lanjut ke generasi X yang merupakan generasi yang lahir pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Untuk pandangan hidup generasi X sendiri, mereka merupakan kelompok demografis yang lahir setelah baby boomers dan sebelum milenial. Berbicara tentang generasi X, kita tidak bisa lepas dari konteks historis yang membentuk karakteristik unik mereka. Gen X tumbuh di era transisi yang signifikan, yang dimana perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi terjadi dengan cepat. Lalu dengan pengalaman hidup Gen X yang unik ini membentuk pola pikir dan perilaku yang berbeda dari generasi sebelum dan sesudahnya, yang menjadikan mereka sebagai objek studi yang menarik bagi para peneliti dan pemasar. Untuk prioritas hidup dari Gen X sendiri, nilai-nilai inti dari generasi X meliputi keberagaman, kemandirian, kepraktisan, informalitas, keseimbangan kerja dan atau kehidupan, fleksibilitas, dan teknologi. Dan untuk peminatan pada iklan itu sendiri, penelitian menunjukkan bahwa generasi X tertarik pada iklan yang menampilkan kehidupan sehari-hari dan situasi dunia nyata. Lalu untuk konsumsi media dari generasi X, penelitian menunjukkan bahwa pengguna internet generasi X sebagian besar dari mereka menggunakan YouTube 77%, lalu kemudian Facebook 73%, dan Netflix yang sebanyak 59%. Mari saksikan iklan dari JPU. Seminggu banyak kerjaan, bikin pegel badan-badan. Waktunya GPU. Gosok, pijat, urut. Happy kan? Yahoo! Seminggu banyak kerjaan. Untuk analisis dari iklan tersebut, iklan berdurasi sebanyak 15 detik untuk produk GPU minyak urut. Terlihat nuansa ceria dan humor yang khas dengan pesan tentang relaksasi dan pemulihan melalui pijat menggunakan minyak urut ini. Musik yang energik menemani adegan-adegan yang menggambarkan bagaimana penggunaan produk dapat membantu meredakan ketegangan tubuh. Meskipun singkat, iklan ini berhasil menarik perhatian penonton dengan gaya penyampaian yang unik dan menghibur. Lalu untuk media sendiri, iklan ini berada di dalam TV dan YouTube. Dan untuk karakteristik target audience, mereka di Gen X dianggap sebagai penghubung antara generasi yang lebih tua, yang lebih tradisional, dan generasi yang lebih muda, yang terbiasa dengan teknologi digital. Adapun karakteristik dari generasi ini adalah mereka lebih individualis, pragmatis, dan sinis, lebih toleran terhadap berbagai gaya hidup dan perbedaan kultur. Untuk elemen dari iklan ini tersebut, dalam iklan ini digunakan pemeran suami istri yang bercerita di mana sang suami mengalami pegal-pegal badan setelah bekerja selama seminggu. Dan kemudian sang istri membawakan minyak GPU. Ketika sang suami sampai di rumah, visual yang ditampilkan cocok dengan Gen X karena menampilkan pasangan suami istri yang memiliki perannya masing-masing. Iklan ini menarik Gen X karena sesuai dengan kebutuhan Gen X. Terutama bapak-bapak yang biasanya akan memijat badannya ketika lelah setelah pulang bekerja.
Lalu bahasa yang digunakan itu juga cukup sederhana, ada sedikit dialog antara suami dan istri yang sangat mencerminkan kehidupan Gen X biasanya. Lalu warna yang digunakan dominan abu-abu dan oranye. Warna ini cocok dengan generasi X karena warna ini berasal dari latar tempat pekerjaan dan rumah. Lalu pesan yang ingin disampaikan dari iklan minyak urut JPU ini sangat ampuh dan manjur dalam menghilangkan pegal-pegal. Cara iklan ini menarik perasaan audiens adalah dengan menggunakan situasi umum tentang bagaimana suatu pasangan yang suaminya pulang kerja dan istrinya di rumah. Perasaan audiens dapat terunggah melalui kepedulian istri kepada suami dengan memberikan minyak GPU untuk mengatasi pegal-pegalnya. Lalu respon audiens sendiri, mereka merespon dengan membeli produk ini. Sudah terbukti bahwa minyak GPU ini ada di berbagai kelas tempat perbelanjaan, mulai dari warung kecil, supermarket, dan perbelanjaan di mall. Lalu untuk efektivitas dengan harga yang terjangkau dan ada di mana-mana, GPU menjadi pilihan bagi generasi ini dalam mengatasi pegal-pegal. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi yang lahir di antara tahun 1981 sampai 1996. Generasi milenial ini adalah masyarakat sosial yang melek dan adaptable pada teknologi. Mereka cenderung suka memanfaatkan teknologi untuk mempermudah segala aktivitas, tak terkecuali aktivitas berbelanja. Dengan kemajuan teknologi, cara pembayaran membuat generasi ini makin cashless, cenderung tidak membawa uang tunai. Dan ini adalah prioritas hidup generasi millennials. Yang paling utama, generasi ini memprioritaskan untuk menabung untuk kebutuhan masa depan. Dan yang paling tidak diprioritaskan atau yang paling kecil presentasenya sebanyak 61%, generasi ini memilih untuk mempunyai anak. Selanjutnya, peminatan pada iklan pada generasi millennials. Sebanyak 84% generasi milenial melaporkan bahwa konten buatan pengguna di situs web perusahaan dapat mempengaruhi apa yang mereka beli. Dikombinasikan dengan fakta bahwa 57% generasi milenial mengatakan mereka menemukan tren mode di media sosial, pemasaran influencer untuk merek mode sangat direkomendasikan. Dan untuk konsumsi media sendiri, menurut data yang diterbitkan oleh Digital Media Ninja, Facebook tetap menjadi platform sosial yang digunakan setidaknya sekali seminggu oleh presentase tertinggi kaum milenial, yaitu 87%, diikuti oleh Instagram 71%, Snapchat 52%, dan Twitter 42%. Dan ini adalah iklan yang kami pilih dan menurut kami cocok dan ditujukan untuk generasi milenial. Pagi-pagi, enaknya ngopi. Kopinya pekat, aromanya khas. Mantap nih. Selalu happy ketemu sahabat yang sejati. Tanpa sekat, benar-benar ilmu padi. Kerja bakti, kerja peduli. Sambil menikmati hidup penuh teka-teki. Gajah apa yang baik? Gajah. Waktunya ngeronda lagi. Mata melek sampai pagi. Sambil ngobrol sana sini. Karena bercerai kita sepi, bersatu kita ngopi. Tubrukers terus berkarya tanpa henti. Diseling sekali-sekali selfie. Susah senang ditemani si benar-benar kopi. Kopi Tubruk Gajah, benar-benar kopi. Dan untuk analisis iklannya adalah sebagai berikut. Iklan kopi tubruk gajah Eggshell on Seven, sahabat sejatinya menampilkan suasana hangat dan akrab antara para personel band Sheila on Seven, yaitu Duta, Eros, dan Adam. Dalam iklan berdurasi 60 detik ini, mereka terlihat berkumpul dalam sebuah momen santai, berbagi tawa dan cerita sambil menikmati secangkir kopi tubruk gajah. Dengan latar belakang yang hangat, menciptakan nuansa kebersamaan. Karakter tampil dalam pakaian kasual, mencerminkan keakraban dan kesederhanaan. Dialog yang mengalir di antara mereka mengungkapkan pentingnya pertemanan dan momen berharga yang dihabiskan bersama, sambil sesekali diselingi oleh lagu-lagu Sheila on Seven.
Dan untuk elemen pada iklan sendiri, iklan ini menampilkan adegan yang menonjolkan momen kebersamaan antara sahabat dan masyarakat, termasuk interaksi hangat di kafe, minum kopi, gotong royong, dan suasana yang akrab lainnya. Momen-momen ini biasanya disertai dengan penampilan band Sheila on 7, menambah elemen nostalgia atau kenangan indah akan pertemanan. Suasana hangat dan intim yang ditampilkan mengingatkan mereka pada pentingnya hubungan sosial dan momen berkualitas dengan sahabat. Warna hangat seperti coklat, krem, dan nuansa alami lainnya mengingatkan pada kopi dan kenyamanan. Warna-warna hangat pada tiap scene menciptakan suasana yang nyaman dan akrab, sesuai dengan tema kebersamaan. Warna-warna ini menarik bagi generasi yang mencari pengalaman positif dan keakraban bagi konsumsi dalam konsumsi produk. Dan teks yang digunakan dalam iklan ini cenderung sederhana dan lugas, dengan kalimat yang mudah dipahami. Slogan atau pesan utama biasanya singkat dan langsung ke pokok permasalahan. Dan untuk pesan dari iklan ini, pesan utama dari iklan Tokopedia Tubruk Gajah X Sheila on 7 sahabat sejatinya adalah menekankan pentingnya momen kebersamaan dan keakraban yang terjalin saat menikmati kopi bersama sahabat. Iklan ini mengajak penonton untuk menghargai hubungan sosial yang hangat, serta mengasosiasikan pengalaman menikmati kopi tubruk gajah dengan momen bersama dengan orang-orang terdekat. Iklan ini menarik perhatian audiens dengan cara mengunggah ingatan akan hubungan persahabatan dan momen menyenangkan yang dihabiskan bersama. Penggunaan musik latar yang sesuai ditambah visual yang hangat dan ramah semakin memperkuat daya tarik emosional, mendorong audiens untuk merasakan keinginan untuk berbagi momen serupa sambil menikmati kopi tubruk gajah. Dan respons audiens terhadap iklan ini adalah sangat antusias, terutama karena iklan ini menyentuh tema yang relevan dan relatable tentang persahabatan dan kebersamaan. Dengan menampilkan momen-momen hangat antara Duta, Eros, dan Adam, audiens dapat merasakan koneksi emosional dan nostalgia yang mungkin membuat mereka ingin merasakan pengalaman serupa. Hal ini dapat meningkatkan ketertarikan mereka untuk membeli produk, karena iklan berhasil menciptakan asosiasi positif antara kopi tubruk gajah dan momen kebersamaan yang berharga. Next, kami akan membahas tentang generasi Z. Nah, untuk pengertian dari Gen Z sendiri, generasi Z adalah kelompok individu yang lahir antara tahun 1997 dan 2011. Mereka adalah generasi pertama yang tumbuh dengan akses internet dan perangkat digital yang luas, membentuk cara mereka berinteraksi dan belajar. Untuk pandangan hidup mereka, generasi Z memiliki pandangan hidup yang pragmatis dan kritis. Mereka cenderung lebih sadar akan isu sosial, lingkungan, dan keadilan. Kemandirian, keinginan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dan menjadi bagian penting dari identitas mereka. Lalu untuk prioritas hidup mereka sendiri antara lain kesehatan mental, pendidikan dan karir yang fleksibel, dan keseimbangan kerja hidup. Untuk peminatan pada iklan, generasi Z cenderung lebih menyukai konten yang otentik dan jujur. Penggunaan visual yang menarik seperti video singkat, meme, dan animasi sangat penting dalam menarik perhatian mereka. Mereka cenderung menyukai konten yang autentik, relevan, dan iklan yang menarik perhatian mereka biasanya berbentuk cerita yang kuat dan menawarkan pengalaman yang nyata. Lalu untuk konsumsi konsumsi media Gen Z sangat dipengaruhi oleh platform digital. Mereka lebih sering menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram untuk berinteraksi dan berbagi. Dan platform streaming seperti YouTube, Netflix untuk hiburan, podcast, dan konten yang mendidik seringkali dalam format yang singkat dan menarik. Dan generasi Z emang cenderung mencari konten yang interaktif dan dapat diakses kapan saja, serta yang memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif. Kita saksikan iklan yang menurut kami sangat Gen Z. Gak sabar banget nungguinnya. Gak sabar. Buruan please. Aku tunggu-tunggu. Cepetan dong. Aduh, deg-degan nungguinnya. Yeay, sebentar lagi. Wah, semenit lagi. Shopee 99 Super Shopping Day. Promo paling menantikan akhirnya tiba. Shopee 99 Super Shopping Day. Promo paling dinanti se-Indonesia.
Untuk elemen iklan dari video Shopee tadi, dengan warna utama oranye membuat iklan ini sangat merepresentasikan Shopee yang menggunakan warna oranye sebagai warna identitas visualnya. Lalu dengan tambahan warna baju yang berbeda pada tiap scene yang dimana pemeran menunggu diskon 99, serta beberapa teks yang menambah elemen visual menjadi lebih menarik. Lalu karena format dari iklan ini adalah audio visual, maka terdapat musik dan background di dalamnya. Background yang digunakan adalah lagu Shopee 99 Pixel yang nadanya berdasarkan lagu yang viral di media sosial TikTok. Lalu dance yang menjadi ek utama dalam iklan ini juga berdasarkan gerakan dari TikTok dengan lagu yang sama agar terlihat catchy. Lalu gaya bicara pada iklan tersebut cenderung santai, langsung, dan kadang menggunakan bahasa gaul atau slang. Mereka sering menggunakan singkatan yang dapat mudah diingat oleh penonton. Selain itu, mereka cenderung terbuka dan ekspresif dalam menunggu promo 99. Lalu respon dan pesan, respon dari audiens terhadap iklan Shopee, jangan lewatkan Shopee 99 Super Shopping Day, cenderung positif. Banyak yang menunjukkan antusiasme ketika ada diskon atau penawaran menarik. Ya, mereka merasa terangsang untuk berbelanja lebih banyak. Kreativitas iklan terutama yang melibatkan influencer Echa yang seringkali mendapatkan pujian. Lalu setelah dilakukan analisis terhadap tanda dan makna dari video iklan Shopee tersebut, secara keseluruhan video iklan Shopee tersebut bertujuan baik, yakni menaikkan pengguna baru, meningkatkan brand awareness, dan membangun loyalitas. Dan selanjutnya kami akan masuk ke generasi Gen Alpha yang lahir pada tahun 2010 sampai 2025 atau sampai sekarang. Untuk pengertian dari Gen Alpha sendiri, mereka adalah kelompok anak-anak yang lahir antara 2010 hingga sekitar 2025. Mereka adalah generasi pertama yang sepenuhnya tumbuh dalam era digital, dengan akses luas terhadap teknologi dan internet sejak usia dini. Lalu generasi Alpha cenderung memiliki pandangan yang terbuka dan inklusif. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang lebih beragam dan terhubung secara global, yang membentuk sikap toleran dan kesadaran sosial yang tinggi. Lingkungan pendidikan yang lebih interaktif dan berbasis teknologi juga membentuk cara berpikir mereka yang inovatif. Lalu prioritas mereka antara lain juga kesehatan dan kesejahteraan, lingkungan, pendidikan, dan koneksi sosial. Dan untuk peminatan pada media, generasi Alpha memiliki peminatan yang unik terhadap iklan. Mereka lebih skeptis terhadap iklan tradisional dan lebih menyukai konten yang autentik dan relatable. Mereka cenderung mengapresiasi iklan yang interaktif dan edukatif, serta dapat memberikan pengalaman nyata atau yang mendukung nilai-nilai positif. Konsumsi media generasi Alpha sangat dipengaruhi oleh teknologi. Mereka sering menggunakan perangkat mobile dan platform digital untuk mengakses informasi dan hiburan. Tipe konten yang mereka nikmati meliputi video pendek seperti TikTok dan YouTube, permainan yang mengedukasi dan menghibur, konten interaktif yang memungkinkan partisipasi aktif, dan yang terakhir media sosial yang memfasilitasi koneksi dan ekspresi diri. Stop! Kalian kurang energi, nyot-nyot! Nyot dari Real Good, enak manis, bikin kamu selalu nyot. Nyot nyot bikin nyot nyot, nyot nyot bikin nyot, nyot nyot bikin nyot nyot, nyot nyot bikin nyot, nyot nyot bikin nyot nyot, nyot nyot bikin nyot, nyot nyot bikin nyot nyot, nyot nyot bikin nyot. Dan iklan yang barusan ada iklan yang kami pilih yang menurut kami cocok untuk dan target audiensnya adalah generasi Alpha. Untuk iklan susu Real Good Nyot-Nyot adalah kampanye yang viral dan populer di kalangan anak-anak. Iklan ini menggunakan jingle yang catchy dan mudah diingat dengan kata nyot-nyot sebagai frasa ikonik yang menggambarkan sensasi ketika minum susu dengan cara disedot. Jingle yang ceria dan berirama cepat ini menciptakan suasana yang menyenangkan dan menghibur. Selanjutnya untuk elemen, visual dalam iklan tersebut juga menampilkan karakter-karakter animasi yang lucu dan ceria, dipadukan dengan anak-anak yang menikmati susu Real Good. Pesan iklan ini menekankan pada kesegaran, kenikmatan, dan kesenangan yang baik dari susu Real Good, yang cocok untuk anak-anak. Pendekatan kreatif dengan elemen fun dan ringan membuat iklan ini menarik perhatian dan diingat oleh audiens, terutama kalangan muda. Selain animasi packaging susu Real Good-nya, anak-anak nyata ditampilkan meminum susu Real Good dengan menggunakan tangan, memperkuat tema nyot-nyot yang menggambarkan suara saat menyedot susu. Visual ini menambah elemen keterhubungan dengan target audiens. Slogan nyot-nyot, frasa nyot-nyot dipakai sebagai elemen utama, disorot dengan ukuran teks yang besar dan gaya yang playful, mendukung konsep keseruan minum susu dengan menyedot.
Warna-warna cerah seperti biru dan hijau mendominasi menciptakan kesan riang dan segar yang menarik bagi anak-anak. Penggunaan warna-warna ini juga memberikan kesan energik dan positif. Pesan dan respon. Pesan utama dari iklan susu Real Good Nyot Nyot adalah untuk menekankan bahwa minum susu Real Good itu menyenangkan dan lezat bagi anak-anak. Dengan penggunaan jingle Nyot Nyot yang catchy dan visual yang ceria, iklan ini ingin menunjukkan bahwa susu Real Good memberikan pengalaman minum yang seru dan disukai anak-anak. Intinya produk ini tidak hanya baik untuk tumbuh kembang, tetapi juga untuk menyenangkan, untuk dinikmati. Iklan susu Real Good Nyot Nyot memang berusaha menggugah perasaan dengan cara yang menyenangkan dan ceria. Alih-alih mengandalkan perasaan emosional yang mendalam, iklan ini menggunakan pendekatan yang lebih ringan dan menghibur untuk menarik perhatian audiens, terutama anak-anak dan orang tua. Audiens kemungkinan akan merespon iklan susu Real Good Nyot Nyot dengan antusiasme, terutama anak-anak yang terhibur oleh karakter animasi dan jingle yang catchy. Keceriaan dan kesenangan yang ditampilkan dalam iklan dapat membuat anak-anak ingin mencoba susu tersebut. Demikian presentasi kami mengenai Analisis motivasi audiens lintas generasi. terima kasih Mbak Mona dan teman-teman telah mendengarkan. Bye!